Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri ranim bidhi salami majaz dadam anjara mimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa bikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma imin idami maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang kemarin sudah disampaikan bahwa firman Allah atau kalamullah tidak berupa huruf dan suara,
atau yang semakna dengan huruf dan suara, misalnya isyarah. Nah, sekarang Imam As-Sanusi menganalogkan tentang bagaimana kalam sebagus apapun kalau kita sandarkan pada Allah itu tidak patut. Sebagus apapun suara kita, kalau disandarkan pada Allah itu tentu tidak akan patut. Analognya seperti apa? Wa nadhiruhu utawi padanane kalam iku fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wasfuhu iku nadhiru man padane wong arafa kang ngerti sapa man bi anna nahikal hamiri kelawan satemene ngringkike himar, ringkikan himar keledai, wa aswati halan pira-pira suarane hamir iku kamalun kang sampurna fi haqiha ing dalem hae hamir, wa kadzalan halih kaya mengkene nuhi kol hamir nibahul kilabi utawi jenggonge asu iku kamalun kang sampurna fi haqiha ing dalem hake kilab. Fayus alunuliten takoni sapa men an kalami malikin saking kalame ratu minal muluki kang tetep saking pira-pira ratu lam yasma kang orang rungu sapa man qattu kelawan babar pisan kalamahu ing gunemane Malik. Fakala mongko ngucap sapa man wa utawi kalam iku mislu nuhikil hamiri umpamane ngringki himar wanibakhil kilabi lan jenggongane asu mu'taqidan halih kang yakinaken anna dzalika sauta satemene mengkono-mengkono swara minhuma sangking himar lan kilab iku lamma kana mongko yaktine ana apa saut iku kamalan kang sampurna yamna'u kang nyegah apa kamal menete sofihi masangking nyifati ki hamir lan kilab biradhilatil bukmi kelawan inone bisu lazima mongko tetep apa anna ittisafal maliki satemene nyifati raja bimithli hadza kelawan padane iki nahikil hamir wa nibakhil kilab iku kamalun sampurna fi haqihi ing dalem hake Malik yunfi kang nafeaken apa kamal anhu saking Malik radhilatal bukmi ing inone bisu sebagai analognya dalam hal ini adalah orang yang mengetahui bahwa ringkikan keledai dan suaranya merupakan kesempurnaan bagi keledai tersebut. Begitu pula gonggongan anjing merupakan kesempurnaan bagi anjing tersebut.
Lalu kemudian orang itu ditanya tentang ucapan salah seorang raja yang sama sekali belum pernah ia dengar. Kemudian orang itu mengatakan, ucapan raja itu seperti ringkikan keledai atau gonggongan anjing. Dengan meyakini bahwa suara dari keledai dan anjing tersebut ketika menjadi kesempurnaan yang mencegah keduanya dari kehinaan bisu, maka memastikan bahwa kebersifatan seorang raja dengan sifat seperti ini juga merupakan kesempurnaan baginya yang dapat menafikan kehinaan bisu dari raja tersebut. Jadi ada orang yang belum pernah mendengar suara raja atau seorang qori begitu, atau siapapun lah, dia belum pernah ketemu, belum pernah mendengar suaranya. Kemudian ada orang yang bertanya, "Mas, suara raja ini seperti apa, Mas? Misalnya Presiden Jokowi seperti apa suaranya, Mas?" Padahal dia belum pernah bertemu, mendengar suara Jokowi. Tetapi dia tetap menjawab, beranggapan bahwa kalau gonggongan anjing itu adalah kesempurnaan bagi anjing, dan gonggongan itu bisa menghindarkan anjing dari sifat bisu, menghindarkan anjing dari kehinaan bisu, atau khimar, ringkikan khimar bisa menghindarkan khimar dari kehinaan bisu. Kemudian dia mengatakan, suara Pak Jokowi itu seperti khimar dan suara gonggongan anjing. Di dalam hatinya dia meyakini bahwa dengan Pak Jokowi mengucapkan seperti gonggongan anjing itu, menurut dia setidak-tidaknya bisa menghindarkan Pak Jokowi dari kehinaan bisu. Kalau orang itu bisu kan hina, artinya memiliki kekurangan. Supaya tidak kurang, menurut pendapat orang ini, dia samakan suara Pak Jokowi dengan gonggongan anjing. Gonggongan anjing. Nah, wa minal maklumi lan iku setengah saking kang den weruhi. Wa minal maklumi lan iku setengah saking kang den weruhi. Daruratan kelawan pasti. Annal wasifa utawi sak temene kang nyifati lil maliki maring raja. Bimisli hadza kelawan padane iki nahikil khimar wa nibakhil kilab. Iku qadistang qasahu temen-temen nyuda sapa wasifhu ing malik. Ghayatal istingqasi kelawan katoke nyuda. Wa wasafa lan nyifati sapa wasif hu ing malik bi akbaha kelawan kang luweh ala, bi akbaha anwa ilbukmi, bi akbahi anwa ilbukmi kelawan luweh ala-alane macem-maceme bisu, bin nisbati kelawan dibangsaaken ila nau'ihi maring maceme malik, al insani kang bangsa menungso. Wa illam yakun senajan ora ana sapa malik, ana iku bukman kang bisu, bin nisbati kelawan dibangsaaken ila nau'il hamiri maring maceme khimar,
wa nau'il kilabilan maceme asu. Wala syakalan ora ono mamang iku maujud anna kalamana ing sak temene kalam kita. Wa in balagha senajan tumeka apa kalamana al ghayata ing katoke bagus fil balagati ing dalem baguse, fil balagati ing dalem keindahane tawa sastrane, ila kalamillahi maring kalame Allah, iku adna luweh andap, luweh rendah, bima kelawan perkara la hasra kang ora ana bates iku maujud lahu kedue ma minnahikil hamiri saking ringkikane khimar wa nibakhil kilabilan jenggongane asu bin nisbati kelawan ten bangsaaken ila afsahi kalamin maring luweh fasae kalam wa a'dabihi lan luweh manise kalam lan luweh manise kalam. Idil hawadisu krana utawi pira-pira makhluk kulluha ya sekabehane makhluk iku latafadulah ora ana ngungkuli iku maujud bainaha ing dalem antarane hawadis lidawatiha kedue date hawadis balma bali utawi perkara yakumu kang jumeneng apa ma bibadiha kelawan sebagiane hawadis min sifatin naksin saking sifat kurang au kamalin utawa sampurna iku yasikhusah apa yakuma yen to jumeneng apa ma bighairiha kelawan liyane hawadis min sairi dawatil hawadisi saking pira-pira sekari-karine pira-pira kang anyar dan telah dimaklumi secara pasti bahwa orang yang menyifati raja dengan sifat ini sungguh telah merendahkannya dengan serendah-rendahnya dan telah menyifatinya dengan macam kebisuan yang paling hina bagi kemanusiawiannya meskipun tidak termasuk dalam kebisuan bagi keledai dan anjing. Artinya apa? Dengan dia mengatakan suara Pak Jokowi itu seperti anjing, dengan maksud dan tujuan agar supaya Pak Jokowi terhindar dari hinanya sifat bisu, itu malah justru bukan membuat Pak Jokowi menjadi dimuliakan, justru tambah terhina sehina-hinanya. Kenapa? Karena tidak diragukan bahwa ucapan kita meskipun mencapai puncak sastra, kalau itu tadi anjing, sebagus-bagusnya suara anjing, sebagus semerdu-merdunya suara khimar, itu menjadi kesempurnaan bagi khimar. Tapi kalau kamu sandarkan pada manusia, justru akan menjadi sebuah kehinaan. Demikian pula ucapan manusia meskipun mencapai puncak sastra dan keindahannya, bila dinisbatkan pada Allah pasti lebih rendah sampai tidak terhingga daripada ringkikan keledai dan gonggongan anjing. Apabila dinisbatkan pada ucapan terfasih, yang terfasih dan terindah. Sebab apa? Sebab di antara sesama makhluk tidak ada keutamaan karena zatnya.
Tidak ada keutamaan karena zatnya. Bahkan sifat kekurangan atau kesempurnaan yang ada pada salah satunya sah berada pada makhluk selainnya. Nah ini kalau sesama makhluk tidak masalah, tetapi ini kamu nisbatkan kepada Allah sebagai zat yang menciptakan. Makanya mukjizat atau kemukjizatan Al-Quran itu tidak tertandingi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak ada yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Tidak ada. Jadi seindah-indahnya kata-kata manusia tidak akan pernah bisa pantas disandarkan pada kalamullah. Buktinya apa? Yaitu kalau kamu mampu, tandingilah keindahan ayat suci Al-Quran. Tidak akan mampu. Sehingga ada namanya siapa? Nabi palsu itu ya. Itu mengatakan untuk menyaingi Al-Quran, Al-fil wa ma adraka mal fil. Tahukah Anda gajah? Apa itu gajah? Tidak akan indah. Itu akan menyaingi surat Al-Quran. Nah ini adalah apa? Jadi kalau ditanya Allah bagaimana kalamullah itu tanpa suara dan tanpa huruf, ya jangan kamu tanya. Wong Allah ini sudah mengatakan loh, tafakkaru, berfikirlah kalian fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang makhluk Tuhan. Bagaimana Allah menciptakan makhluk seindah ini. Jangan berpikir tentang zat Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan pikiran. Pikiran kita itu tidak akan sampai ke sana. Kamu harus percaya wong Allah yang menciptakan akal kok. Dan Allah yang memberi berita bahwa akalmu tidak akan pernah mampu menjangkau apa. Makanya orang-orang ahli filsafat yang berhenti sampai pada dohir saja, ilmu fisika saja, dia tidak akan percaya Tuhan. Dia tidak akan percaya. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Tidak bisa. Ini sudah sangat jelas ya. Jadi tidak digambarkan dengan suara ini dan itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa maulana utawi Allah subhanahu wa ta'ala iku al-fa'ilu dat kang nglakoni bimakhdi ikhtiyarihi kelawan murnine pilihane Allah. Kelawan murnine pilihane Allah. Huwa utawi Allah iku alladzi dat fawata apa ini? Fawata kang bedaaken sapa alladzi fima ing dalem perkara bainaha kang tetep ing dalem antarane nahikil hamir wa nibakhil kilab wa khasala nentaaken sapa Allah minha saking hamir wa kilab ma ing perkara saakang ngersakaken sapa Allah ing ma ditentokaken bima kelawan perkara saakang ngersakaken sapa Allah ing ma min sifatin naksin nyatane sifat kurang au kamalin utawa sifat kang sampurna.
Sedangkan Allah adalah zat yang maha berbuat dengan pilihannya. Allah lah yang membeda-bedakan makhluk, menentukan sebagian makhluk dengan sesuatu yang dikehendakinya, dengan sifat kekurangan maupun kesempurnaan yang Ia kehendaki. Allah lah yang membeda-bedakan suara makhluk itu loh. Kalau kucing nyong, lek pitik, keluro, mentok, ngos-ngos, bebek, wek-wek, kambing, bek. Itu menurut ketentuan Allah. Nah, itulah yang kamu pikir seharusnya. Bagaimana Allah menciptakan suara kok berbeda-beda, lek kodok, wek, krok 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 krok, lek cecak. Padahal itu sama-sama memiliki pita suara. Kalau manusia kok ya berbeda. Inilah yang harus kita pikir. Kita pikir. Jangan kemudian karena yang kita tahu kalau suara itu begini, akhirnya kamu bayangkan Allah itu ya seperti kita lah ngomongnya begini. Kira-kira kambing itu kalau ngomong begitu kamu tersinggung enggak? Kambing itu berdiskusi, gimana ya suara manusia? Kambing yang belum pernah ketemu manusia. Di antara kambing itu ada yang bilang, suara manusia itu ya seperti suara kita. Mbek. Kira-kira kamu tersinggung enggak? Pasti tersinggung. Artinya apa? Suara kita dikatakan seperti suara kambing, itu justru bukan menjadi kesempurnaan bagi kita, justru menjadi satu kehinaan. Fa idza kana nuli ing dalem nalikane ana apa kamalu ba'diha sempurnane sebagiane hawadis ta makhluk ya. Padha ae iku nakson kurang antiman kang agung binisbati kelawan den bangsaaken ila ghairihi maring liyane ba'du mimma saking perkara yak balu kang rimo apa ma sifatahu ing sifate ba'du wa yusyariku lan nyekutoni apa ma hu ing ba'du fil hudusi ing dalem anyar. Fa kaifa mongko halih kaya apa alhalu yakunu ana apa alhalu tingkah fiman ing dalem wong yasifu kang nyifati sapa man al maula ing Allah al adima kang agung alladzi la misla kang ora ana pepadan iku maujud lahu kedue Allah. Walam yusyarik lan ora nyekutoni sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji siwahu saliyane Allah fi jinsin ing dalem jenise wala nau'in lan maceme bimithli auso fil hawadisi kelawan madani pira-pira sifate makhluk annaqisati kang kurang allati hiya kang utawi ausaf iku kamalun kang sampurna la ikun kang patut binuksaniha kelawan kekurangane hawadis wahya utawi sifat iku angqasu syai'in luweh kurange suwiji-wiji wa ardaluhu lan luweh asore suwiji-wiji bin nisbati kelawan den bangsaaken ila janabil maula maring dzate Allah al karimi kang agung al kabiri kang moho agung al muta'ali kang luhur wa kudura agung. Jika kesempurnaan sebagian makhluk
menjadi makhluk bisa menjadi kekurangan yang sangat besar bagi selainnya yang dapat menerima sifatnya dan sama-sama barunya. Artinya apa? Sesempurna apapun sifat yang diberikan kepada satu jenis makhluk, itu justru akan menjadi kekurangan bagi makhluk yang lain, andai kata diletakkan pada dirinya. Misalnya keluruk itu, yang keluruk bukan jago tapi onta, itu akan menjadi kekurangan. Padahal keluruk itu sebaik-baik suara bagi ayam. Kalau kamu pasang di onta, tentu itu akan menjadi kekurangan onta. Wong awake gedine kaya ngono kok mung trimo iso ngomong iku apa? Sebaliknya misalnya burung pipit, burung apa? Burung apa? Misalnya burung yang kecil. Parkit misalnya. Suaranya cerit. Itu diletak, itu paling bagus bagi manuk, bagi burung. Tapi kalau kamu pasang suara itu pada kucing, tentu tidak akan pantas. Yang paling pantas bagi kucing ya meong-meong itu. Lah ini yang mengatur pantas atau tidak pantas itu Allah. Maka bagaimana dengan orang yang menyifati Allah yang Maha Agung, yang tidak ada pemisalan persamaan bagi Allah, dan tidak ada satupun yang menyekutuinya dari sisi jenis dan macam, dengan sifat yang menyamai sifat-sifatnya makhluk yang penuh kekurangan, yang menjadi kesempurnaan yang sangat pantas dengan kekurangannya. Artinya sifat atau suara yang dipasang pada manusia seperti ini, meskipun dengan segala bentuk kekurangan, itulah yang paling pantas, yang paling sempurna. Nah, sementara sifat yang paling kurang dan paling rendah bila dinisbatkan kepada Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Agung, dan yang Maha Luhur. Jadi tidak bisa kamu persama-samakan dengan sesuatu, itu tidak bisa. Waqad waradalan teman-teman tumeka. Waqad waradalan teman-teman tumeka. Endi mau? An Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, saking Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, apa sing tumeka annahu sak temene Musa iku kana ana sapa Musa iku yasuddu buntoni sapa Musa udunaihi ing kuping lorone Musa, udunaihi ing kuping lorone Musa, wa ba'da ruju'ihi ing dalem sawise baline Musa, bali an minal munajati saking bebisik, wasimai kalamillahi subhanahu wa ta'ala, lan ngrungokaken dawe Allah subhanahu wa ta'ala, oleh mbunteti mau ila muddatin tumeka maring mangsa. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa setelah pulang dari Gunung Turisina, yang ketika itu beliau didhawuhi Allah secara langsung, Nabi Musa itu menutup kedua telinganya sampai beberapa waktu lamanya. Apa tujuannya menutup lubang telinganya? Li alla yasma'a, supaya orang ngrungu sapa Musa kalaman nasi ing ucapane menungso. Fayamuta, mongko sebabe mati sapa Musa min syiddati qabahihi, saking buangete olone kalamin nas.
saking buangete olone kalaminas wa khisyatihi lan gersain nas hakikatan ing dalem sejatine bin nisbati kelawan den bangsaaken ila kalamillahi ta'ala maring kalame Allah al-qadimi kang qadim al-adimi ya al-qadimi al-adimi al-adimil misali kang ora ana bandingane kang ora ana padanane utawa bandingane wala yastati ulan ora kuwasa sapa Musa ayasma'a yen to ngrungu sapa Musa kalamal khalqi ing gunemane makhluk hatta tatulu sehingga suwe obihi kelawan Musa apa al-muddatu mongso. Tujuannya menutup telinga, kedua lubang telinga itu karena Musa tidak mau mendengar suara manusia. Kenapa? Setelah mendengar kalamullah, Nabi Musa merasa bahwa suara yang timbul dari manusia itu sangat jelek sekali. Seakan-akan kalau beliau mendengar suara dari manusia akan mati. Ini saking jeleknya. Khawatir kalau saya mendengar suara sejelek ini saya mati. Akhirnya oleh beliau ditutup terus telinganya supaya tidak mendengar suara manusia. Ini kenapa kok menjadi jelek suara manusia di telinga Nabi Musa? Karena beliau baru saja mendengarkan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bandingannya. Sampai lama begitu itu Nabi Musa. Akhirnya bagaimana? Wa yunsi lan nglalekaken hu ing Musa sapa Allahu Gusti Allah ma ing perkara dzaka kang ngincipi sapa Musa min ladzati dzalikal istimai saking enake mengkono-mengkono ngrungokaken li kalamihi ta'ala maring dawe Allah ta'ala sampai akhirnya Allah membuat Nabi Musa lupa bagaimana kalamullah yang ia dengar. Akhirnya kembali normal lagi. Diceritakan ada namanya Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli itu pernah satu saat wiridan. Ketika wiridan itu tiba-tiba ada bidadari yang turun dari surga. Ditanya oleh Abu Bakar Asy-Syibli, apa maumu? Kata bidadari itu, aku mau engkau menikahiku. Setelah kejadian itu, Abu Bakar Asy-Syibli itu selama 40 hari ketika bertemu dengan istrinya dan istrinya ngomong, maka dia pingsan. Kenapa? Karena begitu indahnya suara, begitu wanginya udara yang ditimbulkan dari mulut bidadari itu. Dia pingsan ketika berbicara di hadapan, kalau istrinya berbicara di hadapan dirinya, pingsan. Itu masih bidadari loh. Jadi artinya begini, tidak usah terlalu dalam kamu membayangkan. Lalu kemudian kayak apa kalamullah? Tidak usah. Yang jelas kita tarik satu garis, satu benang merah, satu kesimpulan. Bahwa apapun yang kita bayangkan tentang kalamullah tidak akan pernah benar.
tidak akan pernah benar. Wong Nabi itu sudah pernah mengatakan, yang namanya kenikmatan surga itu padahal makhluk. Tapi kenikmatan surga itu kata Nabi, mala ainun ra'at. Kenikmatan yang tidak pernah sama sekali dilihat mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak sekalipun pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati tentang kenikmatan surga itu. Padahal surga itu makhluk. Sudah begitu saja, jangan kamu membayangkan kamu tidak akan pernah sampai ke sana. Wa qad naqala, teman-teman nukil sapa Ibnu Atha radhiyallahu an Makinuddin, saking Makinuddin, saking Makinuddin al-Asmari, wa kana lan ono sapa Makinuddin iku minal abdali, setengah saking wali badal. Yang dimaksud oleh Ibnu Atha ini adalah Abdullah bin Mansur bin Ali bin Mansur al-Iskandari. Beliau lahir tahun 611 Hijrah, yang wafat pada tahun 692 Hijrah. Berarti berapa tahun itu? 81. Dikurangi 11 ya, 81. Ini adalah ulama yang bermadhab Maliki. Beliau itu menganut thariqahnya Imam Abil Hasan Asyadili, orang Syadiliyah. Beliau itu lebih terkenal dengan julukan Makinul Asmar. Beliau itu terkenal ahli qiraah di kota Iskandar. Bahkan sampai di Mesir nama beliau itu sangat terkenal, ahli qiraah. Beliau adalah orang yang soleh, beliau orang yang zuhud. Karena apa? Beliau itu juga dikenal dengan apa? Orang yang termasuk walinya Allah. Karena beliau itu dikenal oleh masyarakat ahlul mukasyafah. Ahlul mukasyafah. Apa namanya? Beliau ini orang yang masih dekat masanya dengan Imam Abul Hasan Asyadili. Karena ternyata kan Imam Abul Hasan Asyadili itu wafatnya itu tahun 656 Hijrah. Sedangkan siapa? Sedangkan Imam Makinuddin al-Asmari itu lahirnya tahun 611. Jadi Imam Abil Hasan Asyadili itu sudah tahu sejak Makinuddin al-Asmari muda itu ngerti kalau ini adalah orang yang mukasyafah. Orang yang mukasyafah. Ini mukasyafah itu pemberian dari Allah, tidak boleh, tidak bisa kita iri. Anak kecil masa ada yang mukasyafah? Ada. Putranya Ibrahim bin Adham itu sejak umur 7 tahun. Itu sudah apa? Mukasyafah. Mukasyafah. Nah, itu adalah siapa namanya? Makinuddin al-Asmari, termasuk daripada wali abdal. Apa yang diceritakan? Annahu saat temene Makinuddin iku ro'a ngipi
sapa makinuddin fil manami ing dalem nalikane turu ningali haura ing pira-pira widodari. Fakal lamat nuli guneman sapa haura hu ing makinul asmar. Fabakia nuli tetep nahwa syahraini ing dalem kira-kirane 2 wulan. Au salasata asyurin utawa 3 pira-pira wulan. La yastati'u ora kuwasa sapa makinul asmar kalaman ing guneman ila taqoyuan kejaba apa ila taqoyuan kejaba mutah-mutah ya seperti hampir mirip dari Abu Bakar Asyibli itu. Imam Makinul Asmar itu bermimpi bertemu dengan bidadari. Kemudian bidadari itu mengajaknya berbicara. Setelah mimpi itu terjadi selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan, beliau tidak mampu mendengarkan ucapan yang diucapkan manusia, kecuali dia muntah. Ada yang mengatakan kecuali dia pingsan. Kenapa? Suara bidadari jauh lebih indah daripada suara manusia. Meskipun suara manusia itu yang paling indah. Kita ini belum mendengarkan suara bidadari saja, mendengarkan penyanyi yang suaranya enak, mendengarkan qori yang suaranya enak, itu saja kadang-kadang sudah ngefly. Apalagi mendengarkan suara bidadari. Ya jangan kamu bayangkan bagaimana. Percuma dibayangkan. Wa fandur mongko beci angen-angen no sira. Hadzal amro ing iki perkara. Kaifa halih kaya apa sara dadi apa kalamun nasi ucapane menungso. Bin nisbati kelawan dibangsaaken ila kalamil khuri maring ucapane widodari. Alladzi huwa kang utawi kalam, alladzi huwa kang utawi kalamul khur iku min jinsi kalamihim, setengah saking jenise kalamihim muamakinuddin. Maksudnya ya sejenis suara manusia. Iku adena luweh andap wa akbahalan luweh asor min sautil hamiri tinimbang suarane khimar wa nibakhil kilabilan jenggongane asu. Bin nisbati kelawan den bangsaaken ila kalamin nasi maring kalame menungso. Ila kalamin nasi maring kalame menungso. Lihatlah, pikirkanlah tentang bagaimana kasus ini, pikirkanlah bagaimana ucapan manusia bisa dinisbatkan pada ucapan bidadari yang masih sejenis dengan ucapannya, lebih rendah dan lebih hina daripada suara keledai dan gonggongan anjing bila dinisbatkan pada ucapan manusia. Sebab kita tidak mengetahui, sebab kita tidak pernah menemukan orang yang muntah-muntah karena mendengar suara keledai dan gonggongan anjing, meskipun ia mendengarnya setelah mendengar ucapan terfasih dan terindah dari manusia. Ya. Jadi sebenarnya apa? Keindahan suara manusia itu kalau dibanding dengan suara gonggongan anjing, dengan ringkikan keledai, masih sangat baik ringkikan keledai dan gonggongan anjing daripada ucapan manusia itu sendiri. Ya, karena kita menganggap bagus itu karena belum pernah ada perbandingan yang lebih baik.
Memang Allah sengaja menciptakan manusia ini yang paling baik di antara makhluk yang lain. Idla najidu krana ora nemu kita man ing wong. Yataqaya ukang mutah sapa man bisima isautil hamiri sebab ngrungokaken swarane khimar. Wa nabakhil kilabilan cenggongane asu. Walau sami alamun ngrungu sapa wong hu ing khimar lan kilap isra simai afsahi kalamin ing dalem sause ngrungokaken luweh fasih-fasahe guneman wa adabihi lan indah-indahe kalam. Fa kaifa mongko halih kaya apa yakunu ana apa nisbatu kalamil khalqi bangsaaken ucapane makhluk ila kalamil khaliqi maring kalame Allah dat kang dadekaken alladzi jalla kang agung anil misli saking pepadan fi dzatihi ing dalem dzate Allah wa sifatihi lan sifate Allah wa af'alihi lan perbuatane Allah tabaraka wa ta'ala wa bakil kalami wadihun. Bila demikian ini bagaimana dengan penisbatan ucapan makhluk pada kalam Allah yang tidak ada padanannya baik dalam zat, sifat dan perbuatannya. Penjelasan berikutnya sudah sangatlah jelas. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.